mautil alim ila kataballahu ta'ala lahu sawaban alfin alimin wa alfin syahidin. Wa kaza qala alaihi salatu wassalam al mautu alim mautul alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari Muktamar NU yang ke-34 ya di Lampung. Mudah-mudahan semua peserta, para ulama yang ada di Lampung, Allah berikan kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, berkahkan hidupnya, selamatkan hidupnya, timbal luaskan rezekinya, dijadikan negara Islam, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin yakhdun bi mautil alimin ila kataballahu ta'ala lahu sawaban alfin alimin wa alfin syahidin." Subhanallah. Tidak ada seorang mukmin yang susah dengan kematian orang alim, illa kecuali kataballahu, Allah tulis, lahu sawaban alfin alimin wa alfin syahidin. Ya, memberikan ganjaran, ya, ganjaran 1000 orang alim dan 1000 orang yang mati syahid. Dia itu gimana nggak sedih gitu. Apa lagi ya, kalau nggak ada orang yang alim yang ngajar, siapa lagi yang hidupin dunia, siapa lagi? Sedih itu, dia sedih, dia nangis segalanya gitu, merasa kehilangan. Allah berikan ganjaran orang tadi ya, dengan ganjaran 1000 orang alim, 1000 orang yang mati syahid. Nggak bisa tahu-tahu dia sedih, nggak pernah ngaji, tahu-tahu sedih, nggak bisa. Kun aliman wala takun sami'an wala takun muhibban. Ya, jadilah orang alim. Nggak jadi orang alim, jadilah pendengar. Nggak bisa dengar, jadilah pencinta. Nggak bisa tahu-tahu dia kehilangan gitu, nggak bisa. Tahu-tahu kehilangan aja, nggak pernah nuntut ilmu, ya, nggak pernah ada rasa, nggak pernah nuntut ilmu, nggak pernah dengerin ilmu, nggak pernah cinta kepada orang alim, tahu-tahu sedih, nggak bisa. Yang sedih, yang cinta, insya Allah Pak, insya Allah orang nuntut ilmu, ada yang nuntut ilmu, ada yang dengerin, ada cinta, nggak sedih, mungkin hatinya keras. Orang alim meninggal, dia nuntut ilmu, dia dengerin ilmu, dia cinta sama ulama, tapi nggak sedih, dia hatinya keras, hatinya keras dan kering ya, karena banyak masing kepengenan syahwat yang kemarin. Syahwatnya kayak sahabat syahwatnya masing kayak api, an-naru syahwati ya, syahwatnya kayak api, jadi lupa ya mau orang alim itu ya. Beruntung, bahagialah orang yang bisa sedih, orang yang bisa kehilangan dengan orang alim ya. Allah berikan ganjaran 1000 orang alim, 1000 orang yang mati syahid. Kenapa begitu, sampai begitu? Qala wa kaza qala alaihi salatu wassalam, mautul alim mautul alam, mautul alim mautul alam. Kematian orang alim, kematian alam. Gimana kita nggak sedih? Kematian orang alim, kematian alam. Gelap. Gelap. Hanya orang alim itu bagaikan apa? Hanya ilmu itu lebih utama daripada amal. Amal lajimun wal ilmu munawarun kasirat. Orang alim kasirat. Oh, amal menetap. Ya, kalau ilmu munawarin kasirat, dia menerangi bagaikan lampu. Ya kan? Udah kan kemarin itu kan? Udah pernah kan? Iya kan? Itu makanya itu sedih orang alim. Kematian orang alim, kematiannya alam. Kalau ada orang alim, orang pada telanjang, ada punya akhlak. Ya kan? Lebih di Amerika, lebih daripada Las Vegas. Kenapa Las Vegas begitu? Nggak ada orang alim, bisa dihitung orang alimnya. Itu ya. Itu bisa dihitung. Ya. Jadi di luar negeri, ya Las Vegas itu. Ya,
Jadi kalau ada rumah dekat masjid harganya murah. Rumah dekat masjid harganya murah. Kenapa? Berisik. Kalau di Indonesia rumah dekat masjid harganya mahal. Kalau yang nempatin orang Islam mahal harganya. Jadi kematian orang alim itu kematiannya alam. Ngomong ngaji, gara-gara ente ngaji, ente berhalak mulia, di rumah ente ngaji lagi. Ya itu bala lewat. Ya kan? Ya kemarin tuh bala lewat, nggak ada bala. Ya kan Semeru tuh. Ini Semeru ada satu rumah. Ya, yang lain pada hancur rumahnya, rumah dia masih utuh, masih rapi. Ya, diwawancarain kok bisa gitu, Pak. Itu rumah padahal kanan kirinya udah nggak ada rumah, cuma dia doang. Ya kan lahar panas. Lahar panas kan subhanallah. Gitu kan. Luar biasa. Gitu. Utuh ditanya. Ya, kok bisa Pak di rumah bisa nggak kebakar? Bisa nggak hancur? Masih utuh tuh, debu-debu nggak ada yang masuk ke dalam. Tiap hari baca Yasin di 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Ya, gimana ente? Ya, bukan baca Yasin doang. Ngerti? Ya, dengan tuntut ilmu, ente nggak baca doang. Ente belajar mahamin ilmu. Tuh nggak? Tuh baca Yasin 3 kali kan baca. Baca sama memahami kan beda. Ya kan gimana ente? Tuh. Kenapa keyakinan yang sangat luar biasa? Ya. Hebat. Lahar panas gitu. Lahar panas. Ya gunung meledak tuh abu nggak masuk ke dalam. Abu nggak masuk ke dalam. Oh di sampai itu biasanya itu Gunung Semeru dari Gunung Malang tuh, dari Malang biasanya abu-abunya sampai pondok aneh tuh kalau lagi ngembus pasir-pasir. Ya dulu ngalamin tuh pasir-pasir kalau sekolah nyampuin pasir sampai situ. Itu deket banget jaraknya. Iya kan? Ya. Itu ya makanya indahnya menuntut ilmu. Mautul alim mautul alam. Wabil kausi man samma imro'an min ahli ilmi bi kalimatil jima'i yukaffaru wa tatluku imro'atihi tolakon ba'inan inda Muhammadin wa inda ahli fikih. Imam Kaus mengatakan barang siapa ya, caci maki, dia menghina daripada ahli ilmu ya dengan bikalimatul jima, dengan kalimatul jima. Kiai tukang orang alim tukang ngewek segalanya, gua ucapannya kagak enak didengar dah. Ucapannya nggak dengar. Yukaffaru, orang tadi kufur. Wa tatliku imro'atun tolakul bain, saat itu dia punya istri udah tolak bain. Sampai begitu karena nggak ada orang alim, meninggalnya orang alim tadi ya meninggalnya alam. Kalau nggak ada orang alim, alamnya gelap. Makanya sampai begitu. Ya jangan macam-macam dah orang alim. Kita tahu kalau kata guru aneh Ki Anim Balaudin, walaupun kita tahu kejelekan dia ya kita tutupin. Kita tahu tuh kejelekan dia, tutupin, jangan ceritain. Kejelekan guru, kejelekan ulama besar kita jangan ceritain, tutupin gitu ya. Kita takut gitu, kita takut kan. Yang bagus kan doain gitu. Yang bagus lagi butain mata kita, doain aja udah. Ya dia mau gimana yang ada doain. Orang kan kadang-kadang kebaikan banyak dengan kejelekan satu, hilang kebaikannya kan. Lo kan? Ya gara-gara satu padahal tuh orang baik banget itu dua.
Gara-gara satu kejelekan hilang semua kebaikan. Itu. Ya. Gajah. Ya. Gajah mati. Apaan kalau gajah di pelupuk mata apa namanya? Pepatah? Pik. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, ya kan? Semut di seberang lautan kelihatan, kayak begitu. Itu ya, gitu. Terus inda Muhammadin wa inda Muhammadin wa inda ahlil fikih. Itu menurut ya, menurut Al-Imam Muhammad dan menurut ahlil fikih. Ya, orang yang macam-macam dia nyakitin, dia ngomong jelek, ngejelekin ahli ilmu dengan kalimat-kalimat jima. Jima biasa gitu, biasa tadi itu. Oh, Kang jima lu. Ya, kalau orang nggak pernah ngaji nggak tahu jima. Jima apa tuh jima tuh? Ya. Ya, iya. Ada orang di sini. Ya. Orang kampung sini ditanya jima gak tahu. Ya. Tahu tadi punya anak aja. Ya. Padahal dia jima. Ya kan? Subhanallah. Itulah. Itu. Makanya jangan pernah membaca, benar membaca dan benar ngaji harus mengkaji gitu. Jadi menurut Imam Muhammad dan ahli fikih, ya orang tadi apa ya, dikatakan kafir, dikatakan kufur, dan orang tadi dia punya bini udah tolak bain. Tadi tolak bain dibilang tuh. Tolak bain. Jelas. Dia 4 kali tolak dah, 3 kali tolak. Wah, gua tolak lu. Ya tuh. Dia tolak bain tadi, nggak bisa seorang istri tadi dirujuk. Bisa dirujuk, istri tadi mesti dinikahin dulu dengan orang lain. Bukan saya nggak boleh sandiwara, nikah dulu dengan orang lain. Ya, setelah dinikah, ya furqah dia berpisah, baru bisa balik lagi. Ya kan? Kan sekarang ini kan udah hal biasa. Padahal tolak bain, balik aja. Mau kemana lo? Rujuk. Ya, bukan rujuk lo, kan dirujak lo. Ya kan nggak bisa, makanya hati-hati. Ya. Hati-hati dalam 3 kali toh, 3 kali ngomong tolak, gue tolak lu, gue tolak lu. Jadi atau enggak langsung ngomong tolak bain, gue tolak bain hari selesai. Iya. Gue tolak 1 lo, gue tolak 2, gue tolak bain, udah selesai. Itu dari lu ngomong langsung, gue 3 kali tolak, udah selesai. 3 kali gue talak, bukan gue tolak apaan lu? Iya, nolak gue. Iya, talak bukan tolak. Ya tolak ya bukan. Ya gitu ya, kalau dia tolak bain, dia nggak bisa dirujuk kecuali istrinya nikah dulu dengan orang lain baru bisa kembali lagi. Wa qala as-sadru syahidin fi fatawi badiuddin wa man istahaffa bi ilmi yukaffaru wa tatliku imra'atun ba'inan. Ya. Berkata Al-Imam Sadri dalam kitab Fatawi dalam Badiuddin, barang siapa mencaci maki, menghina bilmi, orang ahli ilmu, yukaffaru, kufur dia, wa tatliku imra'atu ba'inan, saat itu dia punya istri langsung tolak bain. Ya, macam-macam. Banyak kan orang-orang bego kan. Oh, ikut campur aja. Ikut komen, jam komen. Ya, kalau komen koma loh. Ya. Jam kok. Doain aja. Itu apa kata Allah Taala? Ku anfusikum wa ahlikum jaga diri kita, jaga keluarga kita jangan sampai menyentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, gitu ya. Itu banyakin kita mengoreksi diri. Orang yang selain mengoreksi dirinya, orang tadi nggak akan bisa melihat kejelekan orang lah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wajinu anfusakum qabla
antu azanu. Hisablah diri inti sebelum Allah hisab. Timbanglah diri inti sebelum Allah timbang. Ucapan siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab. Hisab dirimu sebelum Allah hisab. Timbang dirimu sebelum Allah timbang. Gitu. Orang yang sering hisab dirinya dia nggak akan bisa hisab orang lain. Dia koreksi dirinya nggak bisa koreksi orang lain. Dia pusing ke dirinya. Gitu kan? Udah buta nih orang lain. Yang ada orang lain kebaikan-kebaikan aja. Ya. Dan dia selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Gitu ya. Dia berusaha nggak menyakiti orang lah. Apalagi menyakiti ulama. Gitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sayati jamani. Ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Wayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasin baliyah. Rasulullah SAW nanti ini akhir zaman. Akhir zaman banyak umat dilari daripada ulama dan fuqaha. Ya, lari daripada ulama dan fuqaha. Wayabtilallahu ta'ala bisalasin baliyah. Allah akan coba, ya, Allah akan turunkan bencana, ya, dengan 3 perkara. Ya, banyak kan ulama dikatakan lari pada ulama. Itu lari dari ulama. Kenapa dicaci maki orang? Kata ilmu, baca doang, jangan baca doang. Gitu. Ngerti, jangan ngaji doang, mengkaji. Karena tiap hari baca maulid. Baca ratib, benar lu baca. Ya, siapa Nabi Muhammad? Ya, lihat hadis-hadis Nabi Muhammad. Siapa ratib? Siapa Imam Habib Ahli Al-Haddad? Ya, lihat kitab-kitabnya, jangan dibaca doang ratibnya, tapi pelajari juga karangan-karangan kitabnya. Tuh. Ya, jadi tahu diri nggak sekedar baca, lu baca ratib, lu baca maulid resep jadinya. Tuh, ya. Itu, kadang-kadang baca doang, ngaji, masing juga kena bala. Ya, lu punya motor, nggak bisa pakai, lu punya mobil. Nggak bisa bawa mobil, bawa aja mobil, kasih kuncinya. Ini pikirin nih siapa pikir, anak-anak lihat nih kasih misalnya duitnya banyak gitu, nggak bisa habis duitnya kan. Murid aneh nih atau dibeliin mobil, pokoknya pakai lo. Kalau duitnya mereka bego nggak bisa naik mobil. Ya, pakai nabrak semua lo katanya bawa bongkar. Betul nggak? Nabrak semuanya, paham nggak? Tuh, tahu orang baca salawat yang benar, baca ratib tiap hari, bener, paham nggak? Tapi siapa Nabi Muhammad? Tapi siapa Imam Habib Ahli Al-Haddad? Wow. Yang begitu banyak orang pelajari ya tentang hadis-hadis Nabi Muhammad, perilaku Nabi Muhammad segalanya, pelajarin. Jangan bisa baca maulid, baca ratib langsung bubar ngerti. Nenek-nenek. Jangan. Nenek-nenek emang udah males deh dibuat apa? Buat jelek. Kenapa nenek malas buat jelek? Dia malas ngomongin orang kenapa? Mau mati. Bego ente. Dia mau mati. Gue baik-baik aja dah, ya kan? Begitu. Dia mau ngomong orang kagak denger. Ya kan? Orang omongin dia nggak denger. Betul nggak? Dia mau ngomong orang nggak denger. Orang ngomongin dia nggak denger, ya kan? Budek. Astagfirullahaladzim. Begitu. Tuh, itu ya. Nah, itu jangan pernah ikut campur urusan ulama itu, jangan sakit takbur. Jangan sok tahu urusan ulama. Yang ada doain jangan macam-macam. Itu jangan macam-macam. Yang pertama, bala itu awalaha yarfa'ul barokah minal kasbihim. Ya. Yarfa'ul barokah min kasbihim. Ya Allah angkat keberkahan tuh daripada kasbihimnya tuh. Tuh orang kerja ya daripada hasil kerjanya nggak berkah, rezekinya nggak barokah. Rezeki nggak barokah, habis kerja ya gaji sebulan habis sehari. Gaji sebulan habis sehari. Paling lama 3 hari. Lama banget seminggu. Ya, seminggu digali lubang lagi. Tuh, gitu ya. Nggak berkah. Tuh. Allah tarik keberkahan daripada hasil daripada jerih payahnya mencari rezeki. Wasaniyatun yang kedua,
Yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan zoliman. Allah kirim tuh raja-raja yang zolim, pemimpin-pemimpin zolim. Ente punya temen, ente punya bos, ya, ente punya segala sultan, raja-raja, itu bos-bos inti semuanya zolim. Bos gue pelit, bos gue pelit, ya. Lu nggak beres, bos gue pelit, lu nggak beres, itu semua. Kalau apa yang kita ikutin, apa yang Rasulullah ajarkan, nuntut ilmu, kita nuntut ilmu, ya. Ente pahamin nih, menuntut ilmu. Seorang yang menuntut ilmu, dia pulang bawa ilmu, paham? Ya, paham ya? Seorang yang kadang-kadang dibilang nuntut ilmu juga sih. Mana ente? Nuntut ilmu. Baca apaan? Baca maulid, terus itu pulang ngerti. Ah, goblok. Itu nama membaca, bro. Ya. Mana ente? Baca ratib. Nuntut ilmu. Ya, mau nuntut ilmu baca ratib. Ya, tuh. Kan begitu sekarang kan? Dibilang nuntut ilmu. Tuh. Ya. Itu namanya berzikir. Thariqah bila syariat batilun. Ya, thariqah. Ya. Menyebut asma Allah Ta'ala. Menyebut asma Nabi. Ya. Tanpa syariat batil. Kebatilan. Tidak sampai. Itu kesesatan. Itu ya. Yang berkata Imamul Ghazali. Thariqah bila syariat batilun. Thariqah yang paling bagus cuma satu. Taklim wal muta'alim. Belajar dan mengajar. Tuh. Ya, itu belajar. Ketika ente dapat, kasih tahu ke orang. Sedikit ilmu yang ente dapat, kasih tahu. Wabil khusus juriyah. Wabil khusus juriyah ente, keluarga ente. Khusus. Kan yang paling berat. Saudara kita sebelum orang luar, saudara kita sampein. Tuh, kita bisa sampein ke saudara, kita bisa akur ke saudara, kan enak. Gitu ya. Nah, itu tadi itu. Nah, ini sih tadi Allahu Akbar. Mana tadi itu? Wasani tadi yang kedua ya? Yang ketiga? Oh, yang ketiga. Allah manis tadi itu, subhanallah. Hilang itu. Awaluha. Oh ya. Ya, yang kedua tadi yusalitullah ta'ala alaihim sultanan zoli. Yang kedua Allah kirim pemimpin yang zalim buat inti. Kenapa inti zalim? Kenapa kami zalim? Lari daripada ulama, caci maki ulama. Itu jangan caci maki ulama itu, kecuali ulama-ulamaan. Ya, tahu-tahu di pakaian rapi, ya pakaian rapi segalanya, pakai imamah, belajar kagak apa kagak, minta dipanggil ulama. Kan yang repot begitu. Yang penting bisa ngoceh, dibeli buku terjemahan, diapalin di rumah, sampein sono kemari, tuh, ya kan? Minta dihargai, minta dihormati, gitu kan? Itu. Yang ketiga, wasalisatun yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Ya, keluar daripada dunia tanpa keimanan. Ya, dia lari daripada ulama, dia dapat pemimpin yang zalim, dia keluar daripada dunia tanpa ada keimanan. Itu ya. Hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dijalankan hati kita, diri kita, ya menuntut ilmu, kita bersyukur kepada Allah taala. Orang yang menuntut ilmu itu orang-orang yang terpilih. Orang menuntut ilmu orang-orang terpilih. Gitu kan? Orang terpilih. Lagi sampai menuntut ilmunya dimasuk dia pondok pesantren, terpilih lagi. Terpilih lagi. Kalau kata Gusmus, santri itu bukan dari pondok pesantren aja. Ya, santri itu bukan dari pondok pesantren, dia nuntut ilmu, itu namanya santri. Nuntut ilmu ya, bukan membaca ya. Nuntut ilmu. Dia pulang dapat ilmu, dia pulang ada perubahan. Ya kan? Tuh, namanya mengkaji, memahami. Seorang memahami, dia akan paham. Seorang membaca, gimana baca, orang nggak dipahamin, orang nggak dijelasin, bisa baca,
langsung bikin teh. Ya, mau kata tahlilan. Ya. Wali tahlilan bedain dong. Ya, majelis tahlilan dengan majelis ilmu bedain. Gitu kan, itu. Kecuali lu buka tuh tahlil dari mulai Fatihah ya, wazatain sampai Al-Baqarah sampai la ilaha illallah, tuh lu tafsirnya lu buka, baru tahlil sampai menggaji gitu ya. Itu. Ruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumul kiamat yu'ti bi arbatin nafara indal babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal azab. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti nih ketika hari kiamat akan datang 4 golongan inda babil jannah, ya, ada di depan pintu surga, masuk dengan pintu sudah masuk dalam surga, biar ghairi ru'yah, dia nggak ngelihat lagi termasuk surga, tahu tuh ada surga, bigoriyah wal hisab wal azab, tanpa hisab me azab. Yang pertama al awwalu al alim allazi amalun bi ilmi, dia masuk surga tuh, masuk surga ya, luar masuk surga kata Rasulullah SAW di depan pintu surga ya, nggak ada hisab nggak ada azab. Yang pertama al alim allazi amalun bi ilmi, seorang al alimul allazi amalun bi ilmi, seorang alim yang mengamalkan ilmunya, diamalin ilmunya itu. Siapapun mengamalkan ilmunya, guru alim kelihatan gitu ya, dari mulai makannya, minumnya, segalanya, semuanya ya, dengan berbicaranya, pandangannya, semuanya dengan pakai pakaiannya, semuanya, tidurnya, jalannya, semuanya kayak ilmu tuh ya, kayak ilmu semuanya ya. Jalan di jalanan ketemu orang, assalamualaikum, sekarang udah nggak ada. Lewat deh, mau mana lu? Mana lu goblok? Ya, jangan begitu. Assalamualaikum, tuh salaman, tuh, ya kan? Ya, kan begitu biasain, assalamualaikum. Ketemu siapa ya, assalamualaikum. Itu kan nggak ada. Dia mau mana? Ya, nitip gua nitip. Nitip lu salam kagak. Ya, salam dulu dong. Kadang-kadang di situ tuh gitu tuh. Ya, itulah. Kita berani mengucapkan sesuatu yang tidak manfaat. Kita saat itu nggak berani mengucapkan pada sesuatu yang manfaat. Salam kan ya, kita doain dia ya, dia doain ki salam sejahtera buat kamu, salam sejahtera juga buat kamu juga, gitu kan. Tuh salam, belajar salam ya. Kalau ketemu gurunya, Sat mau mana Sat? Ah bego ya, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum, iya, ilmunya di jalan. Kemarin-kemarin kita salah ya, kita salah, makanya ilmu untuk mengingatkan segala kesalahan untuk kita benahi gitu ya. Assalamualaikum, assalamualaikum kan gampang banget. Waalaikumsalam. Tuh, yang tadi mau ajak mau datang nggak jadi begitu. Jadi doain, gitu kan. Tuh, baru kita ngomong mau kemana? Tuh, ya pacaran San. Oh, ya. Waalaikumsalam. Ya. Itu ya. Itu yang pertama, orang yang di nanti yaumul kiamat 4 golongan. Yang pertama ya al alim allazi amalun bi ilmi, seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Wasani yang kedua al haji allazi hajja bi ghairi amalin fasadin, seorang haji yang pergi haji, dia haji nggak di waktu haji nggak beramal yang merusak daripada haji ya, nggak beramal yang merusak daripada haji. Wasalisu yang ketiga as-sahidun allazi kutila bima'rikah ya, bima'rikatin. Yang ketiga, seorang yang mati syahid ya, meninggal dalam peperangan. Warabi'u yang keempat as-sakha allazi iktisabal malan halalan wa anfaqa fi sabilillah ya. Yang keempat, seorang yang dermawan ya, yang memberikan daripada hartanya
diempakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 orang yang dimasuk surganya Allah tanpa hisab. Dermawan, yang terakhir seorang dermawan yang diimpakkan semua untuk jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya keinginan nanti, punya keinginan ngumpulin duit gitu. Yang ngumpulin duit, ada perhatian, ada buat majelis taklim, ada perhatiannya. Majelis taklim berarti ada perhatiannya, apa nih yang harus diganti nih. Poin terapiin, biar jariah. Majelis taklim perhatiin, gurunya perhatiin, biar jariah nanti, biar berkah hidupnya. Wa kaja uhiyallahu ta'ala ila Ibrahim alaihi salatu wassalam, ana alimun ahabbu aliman, ana alimun ahabbu aliman. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, saya ini zat yang alim, ahabbu aliman, saya cinta kepada orang yang alim. Allah zat yang alim, Allah cinta kepada hambanya yang alim. Makanya tadi itu, ketika Allah cinta, tuh hamba dicaci maki. Ya, Allah jadi benci yang mencaci maki hamba yang alim. Yang kedua, yang Allah cintai meninggal, itu orang sedih. Gitu, dengan pulang ke rahmatullahnya orang alim. Ya, Allah ganjar tadi orang tadi dengan 1000 orang alim, 1000 orang yang mati syahid ganjarannya. Begitu. Kenapa tidak begitu? Tadi karena Allah cinta. Nih jawabannya di bawah. Kok bisa begitu semuanya? Karena Allah zat yang alim, Allah cinta kepada orang yang alim. Itu. Wa kaja alaihi salatu wassalam kun aliman au muta'aliman au sami'an wala takun rabi'an fatahliku. Nabi Muhammad SAW bersabda, kun aliman, jadilah orang alim. Au muta'aliman, jadilah orang yang belajar. Au sami'an, jadilah orang yang mendengar. Wala takun rabi'an, jangan sampai jadi orang yang keempat. Fatahliku, yang suka merusak. Itu. Ya, yang suka merusak. Jadilah orang alim, jadilah orang yang belajar, jadilah orang yang dengar. 3 tadi nih bisa nih, dah salah satu dijalanin, dia akan bisa cinta dengan orang yang alim. Ya, dia akan bisa sedih ketika kematian orang alim. Ya, salah tilang 3 ini nggak dijalanin, nggak bakal cintanya wujud. Ya, nggak bakal sedihnya wujud. Ya, tanpa orang alim, ya nggak ada dunia. Al ulama warasatul anbiya. Itu ulama pewaris daripada nabi. Yang ilmu 4 ada ilmu 4 ya. Yang 5 yang 5 itu udah belum tuh ya. Nerangin yang berapa apa namanya? Al ilmu abdul minal ilmi bi khamsatin awjah udah belum? Ilmu itu lebih utama daripada amal, ada 5 pandangan. Udah kan nih? Masa sih? Terangin. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Imam bukan Imam Ibnu Abbas. Ya. Daripada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al ilmu afdalu minal amal bi khamsatil awjah. Ilmu itu lebih utama daripada amal, ada 5 pandangan. Saya belum nih, kayaknya udah dah. Al awaluha, tadi yang Anda bilang. Yang pertama, ilmu bigori amalin yakunu
Wal amal bi ghairi ilmin la yakunu. Pasti udah ada. Ilmu tanpa amal tetap dikatakan ilmu. Amal tanpa ilmu bukan amal. Ya. Abdul ilmu lebih abdul daripada amal. Ada 5 pandangan. Yang pertama, ilmu bi ghairi ilmin yakunu. Wa amal bi ghairi ilmin la yakunu. Ilmu tanpa amal, ilmu tetap. Amal tanpa ilmu bukan amal. Paham? Yang pertama. Wasani yang kedua, al ilmu bi ghairi amalin yanfa'u. Wa amal bi ghairi ilmin la yanfa'u. Ilmu tanpa amal tetap ilmunya bermanfaat. Amal tanpa ilmu nggak bermanfaat. Ya, kasih tahu nih ilmu nih, gurunya kasih ilmu nih, sampein nanti, di sekolah kan tuh di kuliah, guru hanya menyampaikan kan, belum tentu guru tadi mengamal, dikasih inti ngiring ngamalin, lihat, ini tanpa guru nggak bisa belajar, berbuat tadi jadi bisa belajar. Oh begini nih caranya bikin bangku, ini begini cara bikin meja, bikin rumah, coba tahu-tahu udah kumpulin pasir, batu bata segalanya, bangunan udah ada semua alat bangunan, nggak bisa bangun, nggak ada ilmu, nggak bakal jadi tuh rumah, gitu ya. Ilmu, makanya ilmu utama. Kalau lebih utama amal, ya kenapa kulit gajinya kecil? Padahal dia kerja dari pagi sampai sore, betul? Tuh ilmu lebih utama. Kayaknya jangan pernah ente berhenti menuntut ilmu, jangan ente berhenti, ente udah kerja nih. Udah kerja, padahal nanti SMA doang. Kuliah S1 nih, jangan bangga. S2 jangan bangga lagi. S3 jangan pernah puas ketika inti punya ilmu, jangan pernah bangga, bego namanya. Terus tuh teratangan itu mahal, itu gak kerja ilmu gitu ya. Terus ada harapan untuk inti dari SMA pengen kuliah, udah S1 pengen S2, ada keinginan, seneng. S3 sampai dokter, sampai profesor. Nanti udah profesor, oh mahal, ya kan? Udah profesor mahal, orang punya wibawa inti. Tuh jalan inti nggak nginjek bumi, ya wibawa, ya. Itu harus ada punya keinginan yang sangat besar untuk belajar, sering membaca, pulang rumah beli buku apa nih, buku baca, buku hatam jangan baca nggak setengah-setengah, sehatamin. Itu kalau inti bisa belajar, inti sering membaca, gampang belajar. Jangan dari HP ya, tuh jangan dari HP. Terus sebentar buka truk teman masuk WA, ya kan? Ya ada video yang lain kan, kita salah buka, pusing dikit, setelah dikit ganti itu aplikasinya, ya kan, aplikasi XX. Iya kayak itu bukan dari buku, di buku baca, di buku ya, niat hatamin. Itu yang kedua tuh ya. Yang ketiga, wasalisu al amalu lajimun, tadi itu yang nerangin. Wal ilmu munawarun kasirat. Amal itu menetap, ilmu itu menerangi seperti lampu. Amal menetap, amal gitu-gitu aja menetap. Ya lo, ya bikin bangku aja, bikin meja dong. Nggak bisa gue tuh, nggak tahu caranya, betul gak? Ya lu bikin ganas, bikin ini doang, apaan, bakwan doang. Bikin dong ganas turi biar laku. Gimana caranya tuh bagi ilmunya, betul gak? Kayak begitu, hal kecil maksudnya, contoh logikanya begitu kan. Bikin bakwan terus orang ada kanasturi apa ya? Tuh bakwan mulu tuh, nasturi dong. Bikinnya nggak bisa, nggak tahu ilmunya tuh, ya ilmu tuh mahal itu. Terus makanya punya Google tuh gajinya gede, yang punya Google YouTube tuh gajinya gede, mbak Google. Tinggal buka searching doang situ, tulis ya, cara bikin ganasturi, ya nimbul itu, thread ya, betul nggak? Nimbul, oh begini caranya, ada videonya dah, betul gak? Yang punya gede gaji kan, orang kaya raya, betul gak? Tuh begitu,
bisa begitu tuh kan, kok bisa gitu ya? Itu main HP mikir, jangan cari enaknya doang. Kok kita tuh bisa kuat, gimana nih? Formatnya gimana nih? Cara ngaplikasikan tuh semua masuk ke HP itu gimana? Dulu HP yang nggak ada, nggak Android, HP biasa, betul? HP biasa, Windows itu nggak ada gambarnya. Ini kan teknologi, ya kan? Orang udah pada ke bulan, itu di sini aja. Cara bikin ganas turi aja. Nggak bagaimana bikin HP, bikin motor, bikin pesawat, kagak ada pikiran. Padahal kalau manusia mau belajar semua pasti dia bisa. Tinggal mau apa enggak. Gitu ya. Ada keinginan apa enggak? Ada himmah yang besar, semangat yang besar. Tuh. Gitu ya. Ini kerjanya situ-situ aja. Ini kerjaan yang lain. Jangan punya semangat doang, harus ada ilmu. Semangat doang nggak bisa tanpa ilmu. Tuh, semangat ya, ilmu yang utama. Itu ya. Itu yang ketiga tuh ya. Ilmu menetap, kesegalangan ilmu ya membuat ilmu menerangani. Warabi'u yang keempat. Kenapa lagi ilmu lebih mulia nih? Al ilmu maqamul anbiya. Al ilmu maqamul Oh, ilmu itu derajatnya para kama qala alaihi salatu wassalam al ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ya, ulama umatku seperti zaman Nabi ya di zaman Bani Israil. Kan hebat. Ulama-ulama gitu nih ya, Nabi zaman Bani Israil. Tuh. Wal khamisu yang kelima, yang terakhir, al ilmu sifatullah wal amal sifatul abdin. Sifatullah abdalu min sifatil abdin. Ilmu sifatnya Allah. Ilmu sifatnya Allah. Wa amal sifatul abdin. Amal sifatnya seorang Sifatullah abdal, lebih utama min sifatil abdin, ketimbang sifatnya seorang hamba. Gitu. Ilmu sifatnya Allah. Amal sifat seorang hamba. Ya, lebih utama ilmu ketimbang ya sifat amal seorangnya hamba, amalnya hamba gitu. Jadi ya gitu, makanya ilmu lebih utama. Ilmu sifatnya Allah, amal sifatnya abdin, sifatullah lebih utama min sifat ya abdin ketimbang sifatnya seorang hamba. Jadi dibuat dia cari tahu ya. Karena dikatakan ana alimun ahabbu aliman. Saya seorang yang ana zat yang alim, saya orang yang zat yang alim, saya cinta kepada orang yang alim. Itu ya, mudah-mudahan ada ya Allah berikan semangat untuk kita semua. Ya, khusus ana itu semuanya berikan semangat untuk selalu menuntut ilmu. Nggak pernah berputus asa dalam menuntut ilmu. Ya, baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia. Ya, mudah-mudahan ente bisa bikin apa? Ya, yang utama bikin ganas turi. Ya. Nggak mungkin bisa bikin motor. Ya. Kalau bisa bikin motor repot. Ya. Bisa, nggak bisa. Semua kan ada tutorialnya tuh. Apaan kan? Ada videonya dah, ya kan? Bagaimana cara bikin motor, ya kan? Motor ganas turi ada, motor kagak ada, ya kan? Ya gitu ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi